Apa kabar, Ibu? Baik, terima kasih. Ya, lumayan, Baik, ini semoga semua yang lain juga sehat ya. amin. Oke, baik, Ibu. Ini antusiasme teman-teman Tanuto Scholars itu sangat besar terhadap SDGs Academy Indonesia. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Ibu, mengenai apa itu SDGs Academy Indonesia dan peranannya dalam pembangunan Sustainable Development Goals di Indonesia khususnya. Nah, sebelumnya mohon maaf Ibu karena keterbatasan waktu untuk paparan materinya selama 30 menit. Ya, baik kepada Ya, Ibu 30 Anja menit. dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Talita ya. Ya, Talita Salsabila Kirana. Oke, terima kasih sebagai moderator. Selamat siang untuk kita semua. Kemudian juga selamat siang untuk Tanuto Scholars. Saya lihat ada 345 partisipan, so that's a lot of people. Yang pertama saya mau mengucapkan terima kasih untuk Tanut Foundation untuk mengundang saya ikut ikut ketemu lah gitu dengan teman-teman scholars, dan juga bisa share sedikit tentang apa itu SDGs, mungkin juga sudah tahu, mungkin ada beberapa contoh bagaimana teman-teman scholars bisa contribute to SDGs, dan juga sedikit tentang SDG Academy. SDG Academy itu satu program, satu unit pengembangan kapasitas yang UNDP dengan support dan kerjasama ya dengan Tanto Foundation dan Bappenas dengan tujuan untuk pengembangan kapasitas, khususnya memang untuk civil servant, kemudian untuk stakeholders yang lain dalam pelaksanaan SDG, tetapi tentu saja itu sangat relevan dengan youth, dengan scholars yang hari ini hadir semua. Untuk itu saya senang sekali untuk hadir di sini. Saya share screen sekarang. Tadi kelihatannya temanya yang diberikan adalah SDG Learners Now, SDG Leaders Tomorrow. Tapi kita pikir tidak harus tunggu tomorrow untuk jadi leaders. Jadi bisa jadi leaders dari sekarang juga. So SDG Learners Now, SDG Leaders Now. Gitu, ya. So saya share 30 menit saya kira cukup banyak ya. Okay, so so SDG learners today, SDG leaders today and tomorrow. Itu tema atau judul yang kami pilih untuk di-share, didiskusikan dengan teman-teman scholars pada hari ini. Jadi saya sebelum ini menanyakan berapa orang nih yang dapat yang jadi scholars pada saat ini. Kemudian berapa yang melamar, ratio-nya seperti apa untuk admission, rupanya sangat kompetitif ya. Itu hanya 1,5% untuk tahun 2020 ini dari yang melamar bisa diterima. Jadi scholars Tanuto Foundation, scholar yang ada saat ini memang luar biasa. Saya mengucapkan selamat untuk teman-teman semua, karena kelihatannya memang kalau kita lihat ya, memang saya tadi lihat sekitar berapa ya, 12 mungkin universitas, dan tentu saja ada lebih banyak universitas di Indonesia, tapi kalau dari jumlah itu kan sekitar 8 juta. Lalu youth keseluruhan ada 44 juta, yang terpilih hanya 316 total, itu berarti sangat sedikit. So you are one of very small percentage. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah menjadi berkat ini bisa lalu dipergunakan dengan baik untuk juga berkontribusi balik ke Indonesia melalui kegiatan dari Tanuto Foundation. Kami karena SDG Academy itu kerjasama antara Tanuto Foundation dan UNDP, dan juga ada kerjasama yang lain yang khusus untuk SDG yang disupport oleh Tanuto Foundation. Jadi kami sangat kerjasama erat dengan Tanuto Foundation, dan saya tahu bahwa Tanuto Foundation
follow their scholars ya, sesudah ini akan diikuti sampai karirnya seperti apa, dan proses evaluasinya itu yang saya dengar itu sangat baik, sehingga nanti mudah-mudahan bisa terus mengikuti kontribusi dari scholarsnya ini seperti apa ke depan. Oke, sekarang kita sekarang kita belajar sedikit tentang SDG. Saya nggak tahu teman-teman, seingat saya sih waktu awal-awal kayaknya sudah di share juga tentang SDG ya, kayaknya waktu itu baru diterima mungkin. Tapi basically yang paling teman-teman harus ingat, paling tidak gitu ya, tentu saja nanti ada banyak hal lain yang berkaitan dengan SDG, tapi paling tidak kita tahu ada 17 goals. Itu ditandatangani 2015 itu oleh 193 negara termasuk Indonesia ya. Termasuk Indonesia. Ada 17 goals, 169 target, lalu ada banyak indicators di tingkat global, dan waktu dibawa ke Indonesia itu lebih banyak lagi indikator. So di Indonesia itu ada sekitar 300 indicators yang dipakai untuk mengukur kesuksesan atau ketidaksuksesan dari ke-17 goals dan 169 target ini. Nah, di Indonesia kita sudah seperti apa? Di Indonesia itu sudah lumayan sebenarnya. Jadi sudah ada presidential decree, ada decree presiden untuk ini ada decree presiden, kemudian ada governance-nya, jadi ada yang mengurus, ada satu sekretariat khusus yang mengurus di Jakarta, khusus mengurus ini. Kemudian dari sisi pendidikan itu ada SDG Center, yang namanya SDG Center di berbagai institusi, sekarang 9 atau 10 ya di seluruh Indonesia. Saya lihat dari universitas-universitas di mana scholars berasal itu hampir banyak yang sudah ada SDG Center-nya. Kemudian tiap tahun itu ada laporan dari Indonesia ke global tentang perkembangan Indonesia. Itu nama laporannya itu National Voluntary Review. Kenapa namanya voluntary? Karena memang SDG itu tidak legally binded. Istilahnya itu ya harus dilakukan, tetapi itu karena keinginan dari negara itu sendiri untuk menjadi bagian dari global movement ini. Makanya laporan yang disampaikan juga namanya adalah National Voluntary Review. Nah, Indonesia sudah 2 kali menyampaikan laporannya, dan waktu itu pekerjaan UNDP dan Tanota Foundation juga lalu menjadi bagian dari, bahkan pekerjaan Tanota Foundation untuk pendidikan anak, kalau saya nggak salah ingat, itu juga menjadi bagian dari National Voluntary Review. Oke. Kemudian yang berikut, pertanyaannya kenapa youth harus tahu gitu tentang SDG, kan? Nah, pengantarnya dari itu saya ingin sampaikan bahwa kenapa SDG itu youth harus tahu, karena memang SDG itu tidak eksklusif, ya, tidak eksklusif hanya untuk orang yang pegawai negeri aja atau pemerintah aja, atau itu di sini disampaikan ya, this is the job of adults. Ya. Jadi kita yang youth nggak perlu tahu deh, tidak seperti itu, ya. Tadi saya sudah bilang dia tidak legally binded, kemudian tidak focusing on the national level only, enggak, itu dia ke subnasional juga, sampai bahkan ke desa. Nah, sekarang UNDP sedang bekerja dengan Kementerian Desa untuk bagaimana SDG itu ada di level desa. Ya. Yang jelas itu tidak pekerjaan dari government saja, sehingga private sector, akademia, bahkan NGO, lalu media, itu semua menjadi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SDG di Indonesia. Kalau SDG is not all of this, jadi SDG itu apa sebenarnya? Jadi dia sifatnya inklusif, ya. Itu bisa kita lihat dari kegiatan kita sehari-hari. Apapun, karena 17 goals itu kalau teman-teman lihat sangat luas
skopnya sangat-sangat luas, sehingga apapun yang kita lakukan sehari-hari sebetulnya bisa mempunyai konsekuensi. Konsekuensinya bisa baik atau tidak baik. Nanti kita lihat contoh-contoh apa yang keseharian yang teman-teman bisa assess sendiri gitu. Saya ini kira-kira berkontribusi terhadap capaian atau malah setback dari SDG, ya. Oke. So salah satu kalau lihat di sini leave no one behind. Jadi SDG, satu prinsipal paling mendasar dari SDG adalah leave no one behind. Artinya tidak boleh ada satu orang pun yang ketinggalan gitu. Jadi untuk 17 goals itu idealnya waktu desain itu semua orang di seluruh dunia itu harusnya tercapai hal-hal yang berhubungan dengan ke-17 goal tersebut. Kalau masih ada satu saja orang yang ketinggalan, itu berarti kita tidak memenuhi capaian SDG. Nah, tadi SDG due date-nya itu 2030. Nah, kalau kita pikir itu berarti tinggal 10 tahun lagi. Padahal 2020 karena pandemik semua di seluruh dunia menurut saya tidak banyak hal yang tidak bisa dilakukan. Ya, oke. So di sini juga kita tuliskan juga even small and local contribution does matter. Jadi do matter. Semua yang kita lakukan itu matters. Jadi jangan pikir ya saya nggak ada urusan saya dengan SDG, nanti aja kalau saya udah jadi pegawai misalnya. Enggak seperti itu. Ya. Dan juga untuk ke-17 goals itu dan target dan semuanya itu interlinkage. Interlink, saling berhubungan. Jadi kalau misalnya kita lihat capaian listrik gitu ya, capaian listrik itu hubungannya sangat erat dengan education. Kenapa? Karena anak kalaupun belajar di sekolah tapi kalau pulang nggak bisa belajar, nah ini tidak bisa me-apply dirinya itu sesuai dengan potensi yang dia punya gitu ya. Artinya apa? Goal yang berhubungan dengan energi berhubungan juga dengan goal yang berhubungan dengan pendidikan maupun hubungan antara goals yang lain. Oke. Terus di Indonesia sudah seperti apa sekarang? Nah, ini ada graf yang tidak silakan kalau tertarik untuk lihat lebih detail, tapi yang mau saya share sebetulnya di sebelah kiri ini ada daerah-daerah ya, provinsi ya, dari Aceh gitu ya sampai Papua. Lalu di sebelah Y ini ada goals. Nah, dari goal 1 sampai goal 17. Nah, yang penting kita lihat teman-teman lihat itu masih banyak merah gitu ya, masih banyak sekali merah. Kita ambil contoh yang merah dari atas sampai ke bawah deh. Ini yang goal 8 ya, goal 8 itu masih banyak yang merah. Goal 5 masih banyak yang merah, apalagi yang di belakang. Nah, memang di Indonesia ada masalah juga dengan masalah data. Jadi karena memang hal-hal yang berhubungan dengan SDG ini memang ada hal-hal yang baru dilakukan, yang baru diikutkan dalam SDG. Jadi masalah data ada, tapi overall teman-teman bisa lihat bahwa masih merah nih Indonesia. Saya pengen kalau sudah lihat begini kira-kira pay attention juga teman-teman bisa lihat apa yang saya kira-kira bisa lakukan, bisa bantu sebagai scholar ya, sebagai students, tapi in a very small percentage of scholars gitu ya. Kira-kira apa yang bisa saya bantukan. Nah, ini yang sebelum pandemik nih. Nah, kalau pandemi, apa kira-kira yang goals mana yang paling terdampak? Nah, tentu saja goal nomor 3 karena krisis ini dimulai dan di-trigger oleh kesehatan, ya, kematian tinggi, kemudian double dimension, jadi terganggu akses kesehatannya, semua terganggu dengan adanya semua harus fokus pada pandemi, itu pasien pandemik dan yang lain. Padahal Indonesia, khususnya Indonesia di seluruh dunia, tapi di Indonesia juga banyak pasien-pasien penyakit yang lain, obat-obatan juga. Karena tidak bisa ada transportasi dari satu negara ke negara lain, di UNDP kami kerja untuk membantu Kemenkes untuk juga lihat obat-obat yang lain ya. Jadi
obat cancer, obat HIV/AIDS itu segala macam ya terganggu juga. Pharmaceutical company juga sekarang berfokus pada hal-hal yang berhubungan dengan itu, sehingga the whole value chain itu berubah ya untuk kesehatan tentu saja. Tetapi karena itu sekarang kita sendiri tahu, teman-teman juga lihat pendidikan sangat terganggu ya, pendidikan sangat terganggu, kemudian ekonomi, karena ekonomi jadi poverty sangat terganggu ya. Di dunia itu ketambahan 400 juta orang miskin, 400 juta banyak banget ya itu di dunia. Nah, Indonesia tergantung kita pakai studi yang mana, tapi Bappenas baru 2 minggu yang lalu bilang itu sekitar 8,5 juta. Tadinya kita itu sudah di 1 digit Indonesia. Nah, sekarang udah rasanya sudah nggak 1 digit lagi nih, sudah bertambah ya. Oke. Kemudian yang tadi 8 ya. Jadi di dunia 195 juta orang kehilangan pekerjaan. Ya. Di Indonesia ya sekali lagi karena berbagai studi yang dilakukan, tapi ranging from 5 to 9 juta. Ya. Lalu sehingga yang diperlukan apa itu macam-macam sesuai dengan ini, sesuai dengan goals-nya. Itu hal-hal yang sangat jelas gitu. Oke, tentu saja karena ekonomi terganggu orang menjadi lebih miskin. Makanan juga, ketahanan pangan menurun sekali ya di mana-mana. Gitu. Nah, lalu yang 14 dan 15 di bawah ini ya, ini kayak byproduct dari semuanya. Karena sampah COVID-19 ini kan medical waste-nya lumayan banyak nih. Jadi orang pikir besok-besok di laut malah banyak sekali masker mungkin. Karena masker ya dibuang sembarangan, bisa saja ini. Nah, ini teman-teman yang mau saya trigger itu pemikiran gimana sih misalnya ini untuk waste medical waste ini kira-kira apa yang bisa saya pikirkan kira-kira gimana ya, tidak harus tunggu Kemenkes itu menurut saya. Jadi itu yang akan kita fosterkan dengan teman-teman dari sekolah sini untuk berpikir sedini mungkin gitu ya. Nah, kemudian kalau di Indonesia, kalau teman-teman sekarang mungkin di TV juga selalu ada green recovery. Nah, karena setback dari pandemi ini, kita ke depan pengennya tuh seperti apa sih pengembangan Indonesia, mau yang black aja gitu, atau mau yang green recovery. Kalau green recovery itu pemikiran tentang climate change, pemikiran tentang semua dimensi itu dipikirkan dengan menempatkan planet sebagai fokusnya. Oke. Ya, kemudian tadi saya bilang tinggal 10 tahun itu ada di New York juga mereka mendeklarasikan yang namanya Decade of Action, dekade aksi nih. Nah, sekarang ini dekade aksi ini yang menurut saya selalu relevan dengan teman-teman. Kenapa? Ini ada global action. Oke lah, semua orang itu leadership, dengan greater leadership ya, resources yang ada, mencari smarter solution. Sekarang ini bisnis as usual sudah tidak bisa ya, smarter solution, faster solution gitu ya, untuk sustainable development goal. Lalu local action. Ya, kalau local action itu artinya tidak hanya di global, di Indonesia juga, tidak hanya di Jakarta, di daerah juga begitu. Semua dekade aksi ini berlaku untuk di semua level. Dan yang paling penting yang berikut ini people action, karena itu yang paling yang dirasakan akan sangat mempengaruhi percepatan dari capaian SDG. Nah, di sini lalu relevan dengan teman-teman karena ini including youth ya, civil society, media dan sebagainya. Tapi youth sekarang ini mungkin teman-teman lebih tahu dari saya malah ya bagaimana aktivitas youth yang luar biasa itu gitu. Jadi kita jangan sampai ketinggalan, tidak menjadi bagian dari group of youth yang berkontribusi lewat pemikiran, lewat creation, innovation dan sebagainya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh youth? Nah, ini ada kalau kita lihat scholars gathering ini kan untuk kita juga lihat sebetulnya youth-nya itu sebagai apa? Bisa critical thinker. Itu yang penting tuh. Kalau critical thinker tuh sebetulnya dimulai kalau pengalaman saya observasi dan sebagainya itu dimulai dengan questioning hal-hal yang sudah status quo, hal-hal yang ada sama kita kalau di sini kan existing power structure dan sebagainya itu bahasa-bahasa yang resmi, tetapi
yang paling sederhana adalah mempertanyakan, melihat, questioning apa yang ada di sekitar kita. Ini benar nggak sih, ini harusnya kayak begini di kampus, di RT kita, di lingkungan kita, ini seperti apa sih? Selalu mempertanyakan dan mencari jawaban dari hal-hal yang ada di sekitar kita. Itu tidak harus politik, harus hal-hal politik yang besar dan sebagainya, tidak harus seperti itu. Urusan perkawanan dan sebagainya tidak lalu menjadi sangat kaku, jangan juga. Tetapi bahwa critical thinker itu adalah kebiasaan yang dipupuk untuk mempertanyakan, tidak untuk selalu confront the status quo atau hal-hal yang ada di sekitar kita, tetapi mempertanyakan dan mencari jawaban. Kalau itu masih menjadi, dan sekarang ini kan sumber informasi itu sangat-sangat mudah dan akses kita luar biasa besar. Yang berikut, change maker. Ya, change maker. Young people also have the power to act and mobilize others. Ya. Jadi ini jelas teman-teman, kalau di kampus kan itu sangat jelas, ada ruangnya, ada space-nya gitu ya. Di lingkungan kita tinggal, mungkin kalau di kampus karena ada organisasi mahasiswa dan sebagainya, tetapi itu bisa juga di tempat kita tinggal dan sebagainya, bahwa kita sebagai pemuda bisa kita ada orang lain punya inisiatif, kita ikut, tetapi kita juga sendiri bisa menjadi change maker. Kita bisa kita bisa mengajak orang lain untuk dengan inisiatif kita, itu harusnya punya. Innovator, nah ini yang lately ini sangat dipakai ya, sangat jargon yang luar biasa dipakai sekarang adalah innovator. Semua diinginkan dari youth terutama. Kenapa youth? Karena memang youth masih punya energi, punya pemikiran yang panjang, tetapi juga umur yang panjang gitu untuk mengikuti inovasi-inovasi mereka. Karena kita lihat inovasi itu tidak necessarily bisa langsung terjadi dalam 1-2 tahun, gitu ya. Nah, kalau saya innovator yang sekarang saya sangat idola itu Elon Musk, gitu ya. Itu dari SpaceX itu berapa puluh tahun dilakukan, gitu. Ya, jadi makanya memang perlu dilakukan sejak dini sehingga kita bisa punya energi, punya mental capacity untuk meneruskan inovasi kita. Ya. Tetapi juga saya mau bilang hal-hal yang berhubungan dengan inovasi itu memang observation. Jadi kita tidak mungkin bisa menjadi inovator kalau kita tidak sensitif terhadap lingkungan kita. Hal-hal besar, misalnya Gojek waktu itu, karena memang observasinya yang sekarang Menteri Nadiem bahwa kalau sudah malam sudah susah nih cari Gojek, cari ojek. Nah, dari itu, tapi observasi hal kecil-kecil yang lalu kita mudah-mudahan bisa memikirkan bagaimana menyumbangkan inovasi kita untuk solve that issue di society kita. Ya, communicator. Kalau kita mau berkomunikasi dengan youth itu memang sulit kalau kita orang-orang yang sudah tua seperti saya, lebih bagus yang muda juga. Jadi teman-teman scholars di sini bisa menjadi communicator paling tidak terhadap sesamanya, gitu kan? Karena bahasanya juga sama, concernnya juga sama, jadi lebih mudah untuk bisa. Misalnya kemarin saya juga lihat, misalnya ada orang muda yang belum mau pakai masker waktu itu. Nah, ada sekelompok pemuda yang menjadi communicator, membantu pemerintah menyampaikan itu pada sesama, kepada peer-nya, sehingga itu bisa diterima dengan lebih baik. Jadi, dan yang terakhir itu leaders ya, tentu saja dengan semua critical thinking, kemudian semangat untuk make change, ya, punya kemampuan communication yang tinggi dan inovatif, itu youth bisa menjadi leader yang drive change di community-nya, baik community itu kecil, sekali lagi bisa di kampus, kalau di kampus juga universitasnya, fakultas atau jurusan, tapi juga di sekeliling tempat tinggal dan sebagainya. Oke. Untuk SDG sendiri, gimana kita berpartisipasi lah gitu. Ini ada level-levelnya juga. Ya? Ada dari level 1 sampai level 4. Contohnya, level 1, save electricity aja. Ya. Kalau pergi dari rumah, mau pergi kampus,
kalau yang apa ya, yang kontrak atau kos atau pasti kan lampunya matiin. Itu aja sudah ikut, ya itu hal yang sangat sepele kan. Hanya kadang-kadang kita tidak bisa menghubungkan, melingkan antara action itu dengan SDG. Tetapi itu demikian karena kita save energy, ya. Karena kalau terlalu boros nanti apa namanya rate of electricity di satu daerah juga terganggu dan sebagainya. Tapi kalau dengan demikian kita ikut berkontribusi. Ya. Kalau di sini disampaikan juga buy only from companies yang kita tahu melakukan sustainable practice. Nah, itu berarti require teman-teman juga ini. Oh, ini si A saya beli dari dia, tapi dia misalnya apa namanya tidak sustainable practice itu macam-macam kan ya, bisa karena ada isu dengan apa namanya dengan pemakaian plastik misalnya atau penebangan hutan dan sebagainya yang tidak sustainable. Nah, ini require teman-teman baca. Lalu kalau ada bullies kira-kira gimana ya? Itu apa namanya? Kita aktif atau tidak melaporkan itu online misalnya, atau ada channel-channel tertentu yang kita bisa itu bisa kita partisipasi. Nah, itu level 1. Level 2-nya seperti apa? Kita kita bikin kompos. Ini lebih aktif lagi kan? Composting food untuk recycle, reducing. Ini berhubungan dengan climate impact ya. Recycling. Nah, saya nggak tahu teman-teman tinggal di mana. Kalau ada fasilitas recycling itu kita ikut recycle atau tidak? Atau paling enggak itu dipisah-pisahin aja. Jadi di rumah saya juga demikian. Kita pisah-pisahin, belum ada fasilitas recycling, tetapi kalau kita pisahin yang bisa dijual itu pemulungnya bisa diambil dan dia nggak harus cari di antara timbunan sampah itu, dia bisa langsung ambil dan dia bisa bersihkan, dia akan jual untuk proses recycling itu. Jadi kita bisa melatih diri kita dengan proses, walaupun di tempat kita tinggal itu belum ada fasilitas recycling ya. Beli barang yang tidak di minimally package. Jadi kalau bisa beli yang lotion misalnya gitu ya, lotion misalnya, itu beli yang besar sekali ya gitu. Karena kalau beli kecil-kecil banyak sekali ininya apa sampahnya dan plastik kontainernya gitu ya. Macam-macam. Lalu level 3 shop local refillable water bottle. Saya rasa mudah-mudahan scholar semua sudah punya itu ya, punya tumbler sendiri dan dibawa terus dan dipakai, jadi tidak perlu lagi beli aqua yang di botol dan sebagainya ya. Kalau belanja bawa bag sendiri, itu kan sekarang banyak yang cantik-cantik, bahkan ya dia dibuat sesederhana seminimal mungkin bisa kita lipat segala macam, bahwa itu mudah-mudahan kita sudah melakukan itu. Lalu donate what you don't use juga itu kebiasaan. Jadi di level 3 ini kalau teman-teman lihat itu sudah lebih ke norms ya, sudah mulai menuju norms. Jadi nanti di level 4 itu hal-hal yang jauh, yang take energy untuk dan keberanian dan sebagainya untuk lakukan. Misalnya fight against inequality ya, discrimination dan sebagainya. Jadi ini level-level, mudah-mudahan teman-teman ini tidak terlalu asing, dan mudah-mudahan paling tidak yang level 1, level 2 ini kita sudah punya attempt paling tidak untuk bikin. Ya. Oke. Lalu ini kita kumpulkan sedikit. Tadi juga misalnya Mbak moderator juga kan scholar, dan ada tadi memperkenalkan beberapa teman yang innovator ya. Jadi ini saya juga share juga beberapa innovator. Ini ada yang bikin ini di Malaysia nih, yang dekat dengan kita kan lebih relevan ya. Jadi dia mendirikan yang namanya Hospital Beyond Boundaries. Silakan teman-teman lihat apa yang bisa di Google, bisa dipelajari kira-kira apa yang menjadi concern mereka, apa yang menjadi trigger mereka sampai kepada inovasi ini. Ini menarik yang Eda Hammer ini, dia sustainable fashion gitu ya. Jadi seperti apa sih sustainable fashion, macam-macam gitu. Jadi fashion yang murah yang kita lihat, kita mau beli murah aja banyak itu, bayangkan nanti sudah itu kita dikemanakan itu baju, kaos dan sebagainya itu yang dibeli murah. Jadi memang ada diskusi bahwa fashion atau
clothing yang murah itu tidak sustainable gitu, karena murah orang cenderung beli yang banyak, lalu entah mau diapain sudah itu gitu ya. Lalu ini ada yang lain juga, ini yang pakai drone untuk kirim obat HIV, HIV dan AIDS mungkin ini di Malawi, dan ini untuk improve quality of data pakai YouTube. Jadi obviously ini semua relevan dengan kita gitu kalau teman-teman lihat ya, dan juga memakai akses kayak ini YouTube itu sesuatu yang aksesnya sangat mudah, kita semua punya akses itu. Nah ini hanya beberapa contoh, tentu saja di Indonesia juga banyak ya, dan teman-teman juga mungkin yang ada di sini juga innovator yourself begitu, jadi mudah-mudahan bisa dikembangkan dan juga bisa share dengan teman-teman yang lain. Terus apa yang kita bisa inovasikan gitu kan, Thanos Foundation juga punya apa namanya hackathon itu untuk idea ya. Ini aja misalnya lihat ini juga, ini sudah banyak nih ide-ide, apa bukan ide tapi isu. Jadi kan harus ada isu dulu baru kita bisa berinovasi ya. Jadi misalnya ini kira-kira kalau ketahanan pangan itu gimana ya kita bisa solve. Nah, saya kurang tahu caranya bagaimana, apakah difasilitasi juga ada diskusi untuk yang potential innovator dan sebagainya, tapi ini bisa menjadi salah satu reference, tapi reference yang lain juga saya kira akan sangat banyak. Sedikit tentang SDG Academy. Jadi SDG Academy itu visinya adalah satu an innovative capacity building program aiming to increase Indonesia state and non-state actors capacity in localizing the SDGs, covering the area of governance, policy, innovation, innovative solution, monitoring and reporting. Jadi basically kita itu benar-benar akademik, tidak degree, ya non degree, tetapi kami meningkatkan kapasitas dari stakeholders of SDG di Indonesia untuk proses untuk empower private sector, public dan private sector leaders di Indonesia. Jadi ini relevan dengan apa yang Tanoto Foundation secara umum lakukan, karena Tanoto Foundation sangat tertarik dan berfokus pada pendidikan dan kapasitas gitu untuk menciptakan Indonesia yang kompetitif, karena generasinya baik dari mahasiswa sampai yang di early child education, untuk bisa nanti suatu saat Indonesia bisa kompetitif. Nah, SDG Academic fokus kepada yang civil servant yang tidak mahasiswa lagi, gitu ya. Ada 3, ada SDG Leadership Certification Program, SDG Mobile Learning, dan SDG Study Abroad. Ini program yang kita tawarkan. Lalu partisipannya itu yang pemerintah baik nasional maupun lokal, lalu ada private sector, filantropi, UN agency juga termasuk, harusnya CSO ya, NGO seperti itu, lalu media, kemudian akademik juga. Jadi sebenarnya banyak juga teman-teman nanti kalau dosennya belum tentu tahu tuh SDG ya. Ada survei yang bilang bahwa banyak dosen-dosen juga yang belum tahu SDG ya. Jadi teman-teman ini yang jadi scholar Tanoto ini sangat beruntung karena banyak sekali program capacity building-nya. Ini kantor kampus lah gitu ya. Kampus kita ada di sini di gedung Tanoto Foundation, dan sekarang karena pandemi belum terima peserta, tapi soon mudah-mudahan kita akan terima. Dan sekarang kan kita melakukan webinar dan hal-hal yang masih secara virtual. Kemudian ini saya tadi bilang, selain hal-hal yang tadi sudah disampaikan, teman-teman bisa jadi innovator, bisa jadi educator dan sebagainya. SDG Academy sendiri itu punya yang kami nanti kerjasama dengan UNDP dan Bappenas tetap, tapi akan ada SDG Debate. Ya, SDG Debate Competition. Nah, ini kami undang teman-teman scholars, mungkin ada yang debater. Jadi grupnya mana? Silakan ikut. Kalau belum punya grupnya, mungkin bisa form grupnya nih sekarang, karena masih ada waktu. Bulan ini mungkin akhir bulan akan di-announce, tapi masih ada 2 bulan atau something like that untuk proses lomba debate-nya. Ini sudah tahun kedua, kemarin tahun pertama itu lumayan banyak sekali yang mendaftar, dan dari Aceh sampai ke Papua, sampai ke Maluku ya.
yang ikut. Jadi mudah-mudahan tahun ini, kemarin Pak Satrio juga bilang, wah mudah-mudahan scholars nanti, sekolahnya Tanuto, mudah-mudahan Tanuto Foundation, mudah-mudahan ada yang bisa ikut grupnya, atau kalau belum punya ya bisa ikut, karena itu opportunity untuk knowledge, untuk ya harus siap kalau mau debate, tetapi critical thinking-nya harus luar biasa, dan kemampuan untuk komunikasi, ya. Jadi itu semua dinilai, karena you have to build your case using evidence, kemudian you have to communicate it in a way that dalam satu lomba. Jadi ya tentu saja berusaha untuk mengalahkan lawan, ada unsur lombanya, which is very interesting. Nah, mudah-mudahan ada yang ikut. Kemudian untuk SDG Academy itu kita nanti kan ada mobile learning. Mobile learning ini gratis mostly. Nanti mungkin kalau harus mau dapat sertifikat mungkin ada 100.000 atau bagaimana. Kami masih memikirkan struktur pembayarannya, tetapi basically a lot of information tentang SDG dalam bentuk video, dalam bentuk infografis dan sebagainya akan ada. Jadi silakan follow social media dari SDG Academy, ya. Kemudian juga bisa nanti mudah-mudahan karena SDG Academy ini punya Tanuto Foundation dan UNDP, jadi bisa saja nanti teman-teman scholar bisa menjadi bagian dari mobile learning juga. Mungkin ada experience-nya yang menarik yang bisa dibikin menjadi informasi untuk menginspirasi pemuda-pemuda youth yang lain, gitu, ya. Oke, jadi itu dari saya. Sekali lagi, kita mudah-mudahan teman-teman sekolah menjadi SDG learners today, tapi juga bisa langsung menjadi SDG leaders today, dan tanpa harus menunggu tomorrow, tapi obviously bisa berkontribusi secara baik itu di komunitasnya yang kecil maupun sampai ke komunitas yang besar sebagai negara Indonesia. Terima kasih dari saya waktunya. Saya kembalikan dulu ke Mbak Alita sebagai moderator. Terima kasih.